tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yasa kamang katang kamang kusalena pitiyati so imang lokang papaseti abha muto wa candi mati. Seseorang yang meninggalkan perbuatan jahat dan menggantikannya dengan perbuatan baik, maka ia akan menerangi dunia seperti bulan purnama yang memancarkan sinarnya yang tak terhalang oleh awan. Yang mulia para samanera, yang saya hormati kepada Romo, Ramani, Pasaka, Upasika, Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini, kita bersama-sama merayakan Asada Agung dan memperingati peristiwa yang terjadi di bulan Asada yang menjadi pilar penyokong ajaran Sama Sang Buddha. Peristiwa Asada terjadi di bulan Asada di hutan Isipatana, Migadaya, dekat kota Varanasi. Untuk pertama kalinya, Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta yang berisi 4 kebenaran mulia Cattari Arya Sacani, yaitu duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Kepada Bhikkhu Pancawaggiya, yaitu Badia, Wapa, Asaji, Mahanama, dan Kondanya. Setelah berakhir Dhamma di sana atau khotbah Sang Buddha yang pertama kalinya, Yang Mulia Anya Kondanya mencapai mata batin atau mata Dhamma, untuk mencapai Sotapanna, yang mengerti bahwa segala sesuatu terjadi karena perpaduan faktor-faktor pembentuk dan sewajarnya mengalami kemusnahan. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara, lengkapnya Tiratana, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana. Nah, Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, kita sebagai manusia biasa dihadapin untuk
berani bertindak dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Tetapi Bapak Ibu, tindakan yang didasari dengan cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Setiap agama mengajarkan para penganutnya untuk memiliki moralitas yang baik, memiliki tingkah laku yang baik, memiliki akhlak yang baik, saling tolong-menolong, saling menghargai sesama umat manusia. Ya, dengan harapan Bapak Ibu dapat menciptakan dunia ini yang penuh rasa aman, damai, tanpa peperangan, tanpa kecurigaan. Nah, tetapi Bapak Ibu, apakah cita-cita luhur seorang pembabar dhamma, apakah itu sudah berhasil? Ajaran moralitas selalu disampaikan, selalu didengarkan di setiap saat. Tetapi Bapak Ibu, korupsi, perampokan, pelanggaran asusila, hal-hal yang tidak baik masih terjadi. Bahkan setiap manusia yang tua maupun yang muda diliputi dengan amoral, tidak memiliki moralitas yang baik. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma, jawabannya karena manusia belum memiliki dua hal ini dalam menjalani kehidupan ini. Apakah itu yang kedua itu, Bapak Ibu? Yang pertama, kita memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang salah. Ya, baik melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Atau yang sering kita ketahui yaitu tentang mempunyai rasa malu atau risih. Yang kedua, takut akan akibat yang kita terima, akibat pada kehidupan saat ini maupun akibat siksaan neraka yang akan datang, yaitu otapa. Nah, dua hal ini Bapak Ibu, hiri dan otapa, dua hal ini yang akan menjadi syarat kita untuk menjadi atau menjalani manusia yang seutuhnya. Tanpa dua hal ini, tanpa hiri dan otapa, ajaran moralitas hanyalah omong kosong. Kata-kata yang basi ya tidak bermakna. Mudah kita ucapkan, mudah kita sampaikan, tetapi Bapak Ibu tidak kita praktekkan. Sebagian besar kita Bapak Ibu memiliki agama hanya sebagai ritual semata. Kita berangkat ke wihara rajin, sembahyang rajin, tetapi Bapak Ibu ya korupsi, perampokan, perbuatan yang tidak baik atau perbuatan asusila, bahkan yang lainnya masih terjadi.
Setiap penceramah, setiap orang yang membabarkan dhamma pasti menyampaikan, ambil dan contoh yang baik-baik, dan buang yang jelek-jelek. Tetapi Bapak Ibu, setelah selesai puja bakti, ternyata ada kehilangan sepatu. Nah kan tadi ambil yang baik, buang yang jelek. Kan sesuai kan Bante yang disampaikan. Nah, setelah puja bakti ternyata ada temannya yang kehilangan sepatunya atau kehilangan sendalnya. Nah itu adalah salah kaprah, tidak sesuai dengan dhamma. Ya kita mengambil apa? Yang positifnya saja, yang baik-baik. Apa yang telah kita dengar, siapapun yang menyampaikan, ya berusaha untuk kita saring dulu. Jangan langsung kita telan mentah-mentah. Jadi kita harus mengetahui mana yang dhamma, mana bukan dhamma. Sehingga kita dalam menjalani kehidupan yang keras ini, ya kita bisa mempunyai pengendalian diri. Itu yang harus kita perhatikan. Nah Ibu, Bapak, saudara-saudara dhamma yang berbahagia, kita dalam belajar dhamma, dalam memahami dhamma, kadang hanya sebatas kulitnya saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena ajaran kebaikan itu memang masuk telinga yang sebelah kiri, tetapi Bapak Ibu keluar telinga yang sebelah kanan. Sehingga kita akan sulit untuk mempunyai kebijaksanaan, sehingga kita sulit untuk maju dalam spiritual. Pepatah mengatakan, teori tanpa praktek itu adalah lumpuh. Praktek tanpa teori itu adalah buta. Jadi Bapak Ibu, pengetahuan dhamma, sebanyak pengetahuan yang dhamma yang kita miliki, mungkin kita belajar abhidhamma, belajar winaya, belajar sutta-sutta, bahkan mungkin kita belajar yang lainnya. Tetapi kalau kita tidak praktekkan, itu adalah hanya omong kosong, ya tidak bermanfaat. Selanjutnya, pengetahuan tanpa teori itu akan menyebabkan apa Bapak Ibu? Akan menimbulkan kefanikan, fanatik dengan yang lainnya, menganggap dirinya yang paling benar, paling pintar, dan menganggap orang lain sesat. Ibarat orang buta mengikuti petunjuk orang buta. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuma ikut-ikutan saja, itu akan membawa celaka kita pada kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Jadi pengetahuan, ilmu pengetahuan, kepandaian, teori yang kita miliki Bapak Ibu didasari dengan kebijaksanaan, dengan pengertian benar bahwa ilmu yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik.
untuk diri kita, juga untuk orang lain. Sehingga akan menciptakan dunia ini yang penuh dengan rasa aman, damai, dan sejahtera. Kepandaian, kepintaran tanpa didasari dengan kebijaksanaan itu akan berakibat kesombongan, akan berakibat bencana. Coba kalau Bapak Ibu memperhatikan, siapa sih yang bikin bom atom? Siapa sih yang membuat atau pembuat senjata pemusnah massal? Apakah itu orang-orang bodoh, Bapak Ibu? Bukan. Dia adalah orang-orang pintar. Coba kalau Bapak Ibu memperhatikan, siapa sih yang duduk di kursi pemerintahan, yang menjadi presiden, yang menindas rakyat, yang korupsi? Apakah dia orang-orang bodoh? Bukan. Dia adalah orang-orang pintar. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai apapun, kita profesi yang kita miliki sebagai apapun kita, mungkin kita sebagai karyawan, sebagai majikan, sebagai penceramah, sebagai orang tua, sebagai guru, siapapun kita, moralitas, bersikap jujur, saling tolong menolong, ini adalah modal kita untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga kebersamaan dalam hidup berkeluarga, hidup di masyarakat, ya dimanapun kita berada, ya akan ada keharmonisan, aman, nyaman, tentram. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, ada banyak jalan, ada banyak cara manusia menjadi eksis dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu, ada seseorang atau ada manusia yang berjalan serong atau berjalan yang mungkin berbelok. Sehingga Bapak Ibu, Sang Buddha mengumpamakan di dalam Anguttara Nikaya, di dalam kelompok 4. Yang pertama yaitu Tamo Joti Parayano. Yang kedua Joti Tamo Parayano. Yang ketiga Tamo Tamo Parayano. Yang keempat Joti Joti Parayano. Apa sih yang dimaksud Joti Joti Parayano? Tamo Tamo Parayano. Joti Tamo Parayano. Tamo Joti Parayano. Apa sih yang dimaksud seperti itu? Yang pertama, Tamo Joti Parayano. Artinya Bapak Ibu, manusia yang berjalan dari gelap menuju cahaya terang. Di sini Bapak Ibu, sebagai manusia terlahir sebagai manusia dalam fisik yang tidak sempurna. Dalam hal makanan mungkin dia sulit. Dalam hal pakaian, dalam bentuk fisik dia kekurangan.
Tetapi Bapak Ibu, walaupun dia tidak sempurna, dia tetap menjalankan moralitas. Dia tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras. Dia membanggakan apa? Kejujuran. Maka Bapak Ibu, setelah meninggal, dia akan terlahir di alam surga. Itu yang dimaksud Tamo Joti Parayano, manusia yang berjalan dari gelap menuju cahaya terang. Kemudian yang nomor 2, Joti Tamo Parayano. Maksudnya di sini Bapak Ibu, manusia yang berjalan dari terang menuju cahaya yang gelap. Dia terlahir sebagai manusia, memiliki fisik yang sempurna, memiliki harta yang lebih. Tetapi Bapak Ibu, dia sebagai manusia tetapi tidak pernah melakukan perbuatan baik, tidak pernah berdana, tidak pernah menjalankan moralitas. Mungkin norma-norma di dalam masyarakat atau di lingkungan dimanapun dia langgar. Tidak pernah menjalankan moralitas, tidak berdana, bahkan perbuatan yang lainnya dia langgar. Maka setelah meninggal, dia akan terlahir di alam menderita. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, Bapak Ibu, Tamo Parayano, manusia yang berjalan dari gelap menuju lebih gelap lagi. Jadi dia sebagai manusia memiliki fisik yang tidak sempurna dalam hal makanan, dalam hal segala kebutuhan hidupnya. Dia tidak pernah melakukan perbuatan baik, moralitas dia langgar, berdana tidak pernah. Maka Bapak Ibu, setelah meninggal, dia akan terlahir di alam menderita, lebih menderita lagi. Itu yang nomor 3. Dan yang nomor 4, Joti Parayano, manusia yang berjalan dari terang menuju lebih terang lagi. Dia sebagai manusia memiliki fisik yang sempurna, memiliki harta yang lebih, perekonomiannya juga mapan, cantik, rupawan. Tetapi Bapak Ibu, dia masih melakukan perbuatan baik. Dia menjalankan moralitas dengan sungguh-sungguh, melakukan berdana dengan berbagai macam caranya, melatih meditasi, juga melakukan menyokong atau membantu kepada orang yang membutuhkan. Maka Bapak Ibu, setelah meninggal, dia akan terlahir di alam bahagia, yaitu dari cahaya terang akan terlahir yang lebih terang lagi. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang berbahagia, manusia tentu berbeda dengan binatang, karena manusia dibekali dengan akal budi.
yang mengetahui bahwa oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini berguna, oh ini tidak berguna. Lain di binatang atau di dunia binatang. Kalau di dunia binatang, dia yang kuat, dia yang berkuasa, dia akan menindas yang lemah. Itu adalah di dunia binatang. Di dunia binatang apa? Ya di dunia di dunia binatang hanya makan, tidur, dan beranak pinak untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi kalau kita sebagai manusia cuma makan, tidur, ya tidak lain seperti binatang. Nah, kita sebagai manusia apakah tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti itu? Ya, kita melakukan hal-hal yang seperti itu ya hanya sebatas atau yang sewajarnya, yang untuk kebutuhan jasmani semata. Ada hal yang lebih baik, kita menjadi manusia. Ada orang mengatakan makan untuk hidup, hidup untuk makan. Di sini apa artinya Bapak Ibu? Kita sebagai manusia bukan hanya makan saja, tetapi ada hal yang lebih penting, ada hal yang lebih berguna. Apa itu? Nah, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa menimbun kebajikan yang akan menjadi bekal kita pada kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, sebagai parami kita untuk menyosong kehidupan yang lebih baik. Karena kita sebagai manusia, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi kalau kita terlahir sebagai binatang, kita akan sulit untuk melakukan perbuatan baik. Ya karena apa? Ya karena di dunia binatang itu ya siapa yang kuat, dia akan menindas yang lemah, dia akan berkuasa. Sehingga kita untuk melakukan perbuatan yang akan sangat sulit sekali. Lantas Bapak Ibu, kita sebagai manusia yang kita dibekali dengan akal budi, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi manusia yang memiliki akal budi, menjadi manusia yang baik? Ada 5 hal yang harus kita hindari dan 5 hal yang harus kita kembangkan untuk menjadi manusia yang berbudi luhur, atau yang sering kita kenal yaitu Pancadhamma dan Pancasila Buddhis. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita sebagai manusia yang harus kita hindari yaitu yang seperti pada waktu Bapak Ibu melakukan permohonan Pancasila. Yang pertama, panati pata wira manis sikapadang sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Terus, apa yang harus kita kembangkan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita kembangkan adalah mengembangkan cinta kasih
kasih sayang. Karena Bapak Ibu, semua makhluk hidup pasti tidak mau disakiti, tidak mau disiksa. Begitu juga dengan kita. Kita sebagai manusia ya pasti tidak mau disakitin maupun menyakitin. Ibarat kalau Bapak Ibu, kalau tidak kita mau dicubit, ya kita tidak mencubit. Kalau kita tidak mau dibunuh, ya kita membangun apa? Cinta, kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Ya, setiap kita meditasi, ya biasanya kita memancarkan apa? Cinta, kasih sayang. Ya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah pada waktu kita meditasi, ya kita memancarkan cinta, kasih. Apalagi pada waktu kita diwihara, pasti membangun apa? Cinta, kasih. Tetapi kalau sampai di rumah, mungkin lagi nonton TV, lagi asik-asik nonton TV, lagi duduk-duduk, nyamuknya langsung lewat, langsung di tangan, langsung di apa? Langsung dibunuh. Kan katanya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bukan ya seperti itu. Ya kita bisa apa? Ya mungkin kita cuma mau ngusap-ngusap saja. Itu yang harus kita kembangkan. Kemudian yang nomor 2, adina dana werak manis sikapadang sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari barang yang tidak diberikan. Nah, kita membangkan apa Bapak Ibu? Kita membangkan mata pencarian yang benar, berdana. Ya misalnya kita lihat mungkin ada uang atau ada dana. Ya kalau bukan milik kita, ya berusaha untuk kita kembalikan. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu menemuin dana, dikembalikan atau tidak Bapak Ibunya? Wah ini karma baik saya Bante, kenapa? Wah ini ada dana, jadi buat saya. Nah, bukan yang seperti itu. Kalau bukan milik kita, ya berusaha untuk kita kembalikan. Dan ntar kalau Bante misalnya dia yang ngambilnya, ya terserah. Yang penting kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu, kamesu micacara werak manis sikapadang sama diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Ya kita sebagai manusia ya mungkin yang sudah memiliki pasangan hidup, memiliki suami, memiliki istri, ya berusaha untuk apa? Kita membangkang kesetiaan, setia dengan pasangan hidup kita, puas dengan apa yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu tidak puas, ya pasti keinginannya terus menerus, tidak akan ada habisnya. Ya puas dengan apa yang kita miliki. Nah, kalau ditanya punya istri berapa Bapak Ibu? Ditanya punya satu. Satu di mana? Satu di Solo, ntar satu di Jogja, nanti satu di Semarang, nanti satu di Jakarta. Nah bukan ya seperti itu. Ya dengan yang kita miliki, puas apa yang kita miliki. Kesetiaan itu yang utama. Setia, apa itu setia singkatnya? Jangan setiap tikungan ada. Nah, jadi kalau setiap kita tikungan di sini ya bukan yang dimaksud seperti itu. Ya kesetiaan dengan pasangan hidup kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, ya berusaha untuk merasa puas. Karena kepuasan itu adalah harga yang sangat mahal. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4,
musawada, werak manis, sikap padang, sama diam. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari omong kosong atau berbohong. Kita mengembangkan apa Bapak Ibu? Kita mengembangkan kejujuran, jujur kepada siapa saja. Ya kita tidak usah berbohong-bohong, jujur kepada siapa saja. Karena kejujuran ya kepada siapapun itu adalah modal kita untuk menjalani kehidupan ini. Kalau sekarang ini Bapak Ibu mencari orang yang lulusan mungkin S1, S2 sampai dokter, bahkan sampai S6, itu sekarang mudah. Tetapi kalau Bapak Ibu mencari orang jujur, apakah mudah? Sangat sulit sekali. Apalagi kalau di zaman sekarang ini. Mencari S1, S2, S3 ya banyak sekali. Tapi kalau untuk mencari orang yang jujur, itu adalah sangat sulit sekali. Ya kejujuran kepada siapapun, itu yang penting, yang harus kita kembangkan. Ya terutama kalau Bapak Ibu memiliki anak-anak kecil. Mungkin kalau Bapak Ibu berbohong kepada anaknya, ya lain kali. Atau kalau mungkin anaknya itu sudah besar, ya kita akan siap-siap dibohongin, siap-siap dikibulin sama anaknya. Nah itu. Dan Bapak Ibu, yang nomor 5, Surame Raya, Majapama, Datana, Werak Manis, Sikap Padang, sama Diami. Aku bertekad melatih diri untuk menghindari minuman keras atau makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Yang harus kita kembangkan apa? Adalah sati, eling apa yang telah kita dengar. Ya kesadaran. Kalau Bapak Ibu selalu eling, ya tidak akan sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri maupun makhluk lain. Karena kalau kita mungkin lemah kesadarannya kita, ya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Mungkin kalau Bapak Ibu melakukan minum-minuman keras atau mabuk-mabukan, ya sila 1, sila kedua, sila ketiga, bahkan sampai sila keempat itu dapat kita melanggar. Karena kesadarannya kita lemah, kita bisa melakukan apa? Pembunuhan makhluk hidup. Kita bisa mengambil barang yang tidak diberikan. Kita bisa berbuat asusila. Bahkan sampai kita berbohong, itu dapat kita langgar kalau kita melakukan yang nomor 5. Itu kalau kita minum-minuman keras. Jadi kita membangun apa? Sati, eling. Nah dengan apa? Ya dengan kita melakukan meditasi. Melatih batin kita, melatih pikiran kita. Ya dimanapun kita berada. Ya mungkin kita di rumah, di wihara, ya dimanapun kita berada. Kita membangun meditasi. Selalu eling. Kita selalu sadar apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita sadar duduk saat ini, kalau kita sadar itu juga melakukan meditasi. Kalau pada waktu kita mungkin makan, pada waktu kita mengendarai kendaraan, itu kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, kalau tidak sadar, bisa akan berakibat fatal. Nah itu 5 yang harus kita hindarin dan 5 yang harus kita kembangkan. Kita tidak membunuh, kita membangkang cinta, kasih sayang. Kita tidak mengambil yang tidak diberikan, kita membangkang mata pencarian yang benar.
Kita tidak berbuat asusila, kita membangkang kepuasan, puas apa yang kita miliki. Kita tidak berbohong, kita membangkang kejujuran. Kita tidak minum minuman keras, ya kita membangkang eling atau sati. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kita harus menjalankan moralitas? Kita harus menjalankan sila. Kenapa sih Bapak Ibu? Karena kalau kita menjalankan moralitas, kita akan enak dipandang. Enak dipandang atau enak dipandang Bapak Ibu? Akan enak dipandang. Nah, kalau seseorang menjalankan moralitas, itu kita melihatnya juga enak. Tapi kalau kita melihat mungkin yang moralnya tidak baik, ya kita kadang sudah jengkel, kadang juga enak. Ya seseorang itu dinilai baik, oh itu tidak baik. Itu bukan dinilai dari, oh dia anak seorang presiden, oh dia anak seorang pejabat, oh dia anak Pak Lurah atau anak siapa saja. Bukan itu Bapak Ibu. Seseorang itu dinilai, oh itu baik, oh tidak baik, itu dari apa? Dari dia menjalankan moralitasnya, dari dia menjalankan silanya. Nah kalau dia misalnya dia sebagai seorang anak, mungkin sebagai anak pemerintahan, sebagai anak presiden, tapi kalau dia moralitasnya tidak baik, apakah Bapak Ibu akan memujinya? Tidak. Mungkin Bapak Ibu akan mencelanya. Sebagai apapun, moralitas itu adalah yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Dimanapun kita berada, moralitas ya sangat penting. Bahkan di dalam Mahaparinibbana Sutta, di dalam Digha Nikaya juga dijelasin manfaat-manfaat kita untuk menjalankan moralitas. Manfaat kita menjalankan sila. Itu yang pertama. Kemudian untuk memperoleh harta kekayaan. Nah, dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas, pasti akan menghindari yang berbohong. Bapak Ibu membangkang apa? Kejujuran. Bapak Ibu akan semangat. Dengan Bapak Ibu membangkang kejujuran, maka relasinya atau teman-temannya akan dekat dengan kita, akan mau, mungkin akan join atau mau diajak berdagang bersama-sama. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin suka berbohong, pasti mereka ya tidak akan mau diajak mungkin kerja sama. Itu dengan kita menjalankan moralitas, maka kemudian untuk memperoleh harta kekayaannya itu ya sangat mudah sekali. Jujur, semangat, banyak teman-temannya, banyak relasinya. Bahkan di dalam Bapak Ibu waktu melakukan permohonan Tisarana Pancasila juga dijelasin Silena Bogasam Padang. Dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas, maka harta kekayaan itu dapat kita capai, itu dapat kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas, maka nama baik kita akan tersebar luas. Itu ya secara otomatis. Kalau Bapak Ibu menjalankan moralitas, pasti akan dilihat. Pasti orang lain akan mengetahui. Kalau kita menjalankan moralitas dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Itu yang nomor dua. Dengan kita menjalankan moralitas, maka kita pergi kemanapun, pergi ke desa atau pergi ke tempat lain, kita tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa canggung. Kalau Bapak Ibu
mungkin menjalankan moralitasnya tidak baik, kita akan pergi ke suatu tempat, ya kita akan mempunyai rasa takut. Takut apa? Ya mungkin akan dikejar-kejar sama pihak yang berwajib. Misalnya kalau Bapak Ibu moralitasnya tidak baik, pasti pergi ke wihara, pasti akan dicari oleh pihak yang berwenang. Itu kalau Bapak Ibu menjalankan moralitas dengan baik, ya pergi kemanapun kita tidak mempunyai rasa takut atau canggung. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, dengan kita menjalankan moralitas, pada waktu kita meninggal dunia, kita akan meninggal dunia dengan tenang. Sehingga kalau Bapak Ibu meninggal dunia dengan pikiran yang tenang, tidak semrawut, maka Bapak Ibu akan terlahir di alam surga. Silena sugating yanti. Dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas dengan sungguh-sungguh, dengan secara konsisten, maka setelah kita meninggal, kita akan terlahir di alam surga. Dan yang nomor 5, yang terakhir, dengan kita menjalankan moralitas, yaitu kekotoran batin, kilesa, itu keserakahan, kebencian, kebodohan batin, iri, dengki, tidak suka dengan temannya. Kalau itu sudah lenyap, akan terkikis, maka kita akan mencapai nibbana atau padamnya kilesa, atau yang sering kita mengetahui yaitu silena nibbuting yanti. Dengan Bapak Ibu menjalankan moralitas dengan sungguh-sungguh secara konsisten, ya maka kekotoran batin, yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan batin, loba, dosa, dan moha, itu dapat kita kikis. Sehingga tujuan kita sebagai upasaka-upasika, sebagai umat Buddha, yaitu nibbana, itu dapat kita capai, dapat kita raih pada kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Maka ya berusaha, karena diri kita sendiri yang akan menolong kita, bukan orang lain. Yang menolong diri kita adalah pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang mengerti, oh ini baik, oh ini tidak baik, oh ini bermanfaat, oh ini tidak bermanfaat. Itu kita pergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena apapun yang kita miliki saat ini, istri yang cantik, suami yang ganteng, itu semuanya akan kita tinggalkan. Sepeser pun kita tidak akan membawa. Yang kita bawa apa? Adalah ilmu kebajikan, kebajikan yang kita miliki, yang kita kumpulkan setiap hari, setiap saat. Itu yang akan menjadi bekal kita untuk menyosong kehidupan yang lebih baik. Nah, Ibu, Bapak, serta saudara-saudara sedama yang berbahagia, sebagai kesimpulan pada kesempatan malam hari ini, mari pada momen Asada Puja ini kita meningkatkan kualitas hidup kita dengan memiliki rasa malu, iri, dan memiliki takut akan akibat yang kita terima pada kehidupan saat ini atau kehidupan yang akan datang, yaitu otawa. Berusaha untuk membebaskan diri kita dari penjara ketidakkemoralan untuk menyosong kehidupan yang lebih baik atau menyosong pada kehidupan yang akan datang.
berusaha kita meninggalkan perbuatan jahat dan menggantikannya dengan perbuatan baik. Sehingga apabila kalau kita berpikir, berucap, bahkan sampai melakukan tindakan jasmani yang disertai dengan pikiran yang baik atau dengan kebijaksanaan, dengan cinta kasih sayang, maka akan menciptakan dunia ini yang penuh rasa aman, damai, tentram. Ya, seperti bulan purnama yang akan menerangi di setiap penjuru. Demikian pula Bapak Ibu, dengan kita menjalankan moralitas dengan sungguh-sungguh, dengan secara konsisten, ya dapat membawa keteduhan, membawa kenyamanan kepada semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Ya, semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya berikan pada kesempatan malam hari ini yang menambah pengetahuan Bapak Ibu. Ya, saya ucapin selamat Hari Raya Asada. Ya, semoga berkah Asada selalu menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih.